Nah, kalau ada yang mau bertanya, bersoal jawab, silahkan. Udah ada. Tolong dibacakan. Mau tanya langsung nanti itu. Ya. Yusha bin Nun, Nabi. Di dalam Al-Quran tidak tegas dikatakan dia sebagai Nabi, disebut namanya, tetapi di hadis dalam Al-Quran kisah Yusha bin Nun yang membawa Bani Israel untuk perang dengan bangsa yang bengis yang menguasai Palestina, ya? Kemudian menang dan Allah perintahkan Bani Israel untuk masuk dalam keadaan sujud. Tetapi Bani Israel mengganti sujud dengan bokong mereka, kedurhakaan besar. Itu Yusha bin Nun yang membawa mereka. Dalam hadis dijelaskan matahari terhenti. Matahari terhenti, akan terbenam. Maka Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, saya diperintah, engkau diperintah. Maka Allah hentikan peredaran matahari itu. Berarti dalam sejarah perjalanan matahari itu pernah terhenti. Luar biasa. Ini pun kisah lebih menakjubkan dari Ashabul Kahfi. Berhenti peredaran, berhenti waktu kan? Berhenti. Sama ketika Rasulullah SAW memperlihatkan mukjizat beliau kepada orang-orang kufar Quraisy, terbelah bulan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Lihat, lihat, kata Nabi SAW. Ini lebih menakjubkan lagi. Bulan terbelah. Yusha bin Nun berhenti matahari sampai mereka selesai perang, entah berapa lama. Luar biasa. Itulah maka dikatakan bahwa ayat Allah bukan hanya kisah Ashabul Kahfi. Silakan. Bukhari, ma'ruf. Kita lihat di Al-Ahadithul Anbiya di kitab Sahih Bukhari. Kita pernah bahas setiap hari Sabtu. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh sebagian bahwa matahari pun pernah berhenti dengan Ali bin Abi Thalib, ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Iya. Apakah Ashabul Kahfi itu dari keturunan Nabi Israil hingga dibangga-banggakan oleh orang Yahudi? Apa makna Ar-Raqim? Ar-Raqim? Ar-Raqim kitab marqum. Kitab marqum. Jadi tulisan, batu bertulis tulisan di muka goa itu. Adapun dari mana mereka, tidak ada keterangan. Tidak bisa kita menetapkan. Apa yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran jangan kita tetapkan. Ini karena rajman bil ghaib. Ingat dalam kisah Ashabul Kahfi ini, orang-orang mengatakan sayaquluna thalathatun rabi'uhum qalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum rajman bil ghaib. Mereka mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempatnya anjing mereka. Ada lagi sebagian mengatakan 5 orang, yang keenamnya anjing mereka. Kata Allah rajman bil ghaib, menyangka-nyangka, zon semata tentang perkara yang gaib, tidak ada sandaran dalil yang sahih. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum qalbuhum. Allah tidak membantahnya. Ini perkataan yang benar. Mereka bertujuh dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Tetapi semuanya wajib dipulangkan kepada ilmu Allah. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Karena itu dari mana mereka, dari Bani Israel, dari bangsa Romawi dan seterusnya, tidak ada keterangan yang sahih dan tidak ada faedahnya. Dari mana mereka? Yang penting mereka adalah pemuda-pemuda yang
beriman. Tetapi pendapat yang lebih kuat, mereka sebelum Isa bin Maryam. Iya. Bagaimana nasihat Ustaz dengan sebagian pemuda yang di samping menuntut ilmu juga berpikir nikah untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan? Nikah tidak apa-apa. Sekarang pembicaraan nikah begitu meledak-ledak. Tiap hari pemuda-pemuda cerita nikah. Talibul ilmu tergantung. Apabila dia tidak kuat setiap hari dihantui oleh tasawur, bayang-bayang yang tidak baik tentunya ya. Bagi pemuda yang begitu akan melemahkan jiwanya, akan melemahkan otaknya, daya pikirnya tentu tidak kuat. Karena otak ini kan harus ada gizi. Sudah makannya tidak bergizi, ketawa. Loh iya, pemuda, pelajar selain mempersiapkan kekuatan hati, harus kuat fisik. Harus kuat fisik. Itu. Fisik itu kuat karena juga makan. Makanan para imam dahulu sehat, makan daging. Kenapa? Lihat Rasulullah cerita hari kiamat gigit daging. Ya. Ingat hadis syafaat, paha kambing. Kalau sekarang apa yang antum gigit? Tempe, bakwan. Gizinya kurang, otaknya. Karena itu dulu sering kita lihat baru setengah jam, 1 jam sudah ngantuk di maktabah itu. Sementara Ustadz Hasan, antum nggak ngalamin Ustadz Hasan dulu, guru Mahat Tama itu bahasa, udah tua orangnya, dia sanggup duduk berjam di maktabah itu, nggak ngantuk. Ini pemuda sudah tidak kuat. Padahal pemuda, nah itu juga diperlukan. Nah, salah satu yang melemahkan daya fikir untuk ilmu, ya terbayang-bayang dihantui oleh syahwat yang memuncak. Nah, kalau sudah demikian, maslahatnya adalah ya nikah kalau dia sudah. Kalau dia belum mampu, asyam. Kalau tidak mampu juga, zikrullah. Zaman berubah. Sekarang di mana-mana senang pemuda kalau cerita tentang nikah. Sesama mereka cerita tentang nikah. Dahulu di masa saya, alhamdulillah nggak ada cerita itu. Illa qalil, aqallu minal qalil. Gak ada orang cerita-cerita seperti itu. Karena juga sedikit dan susah. Maka dibukanya mahat itu mengembirakan ahlus sunnah dan membuat masam dan merah ahlul bidah. Karena kutubul ulama ada di hadapan kita. Karena kita tidak punya kitab mahal, susah didatangkan dahulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah. Maka bersyukur tadi. Ini salah satu kebaikan sebagian dari saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Saudi Arabia, menginfakkan hartanya membuka ini, menyediakan kitab-kitab para ulama baca, dan kita tanpa beli lagi, tinggal baca. Hanya yang sering saya nasihati para pemuda, para pelajar di Mahat, pelihara kitab para ulama. Itu dari dulu penyakitnya itu kitab rusak, tidak dipelihara, naruh sembarangan. Sampai sekarang saya kesusahan itu. Taruh di sini, tahu-tahu pindah ke sana. Masa kitab tafsir ada di kitab hadis? Iya, kemarin saya temukan, saya sering betulkan. Dahulu saya yang suka susun itu. Tidak pelihara, acak-acakan taruh. Jangan, nggak boleh. Biar barokah. Hormati kutubul ulama. Dan kalau tidak tahu, letakkan saja di meja nanti ini. Jadi kitab tidak acak-acakan, menyusahkan orang yang lagi mau membaca. Di mana kitab ini? Sering hilang dan acak-acakan begitu. Asal sudah asal jadi.
Ini bukan talib. Pelihara. Itu saya nasihati berulang-ulang para pelajar dari dulu, puluhan tahun. Pelihara kitab para ulama ini, alhamdulillah. Yang rapi, yang benar. Antum lihat saja kitab di maktabah itu. Karena maktabahnya kan maktabah swalayan kita kan. Maktabah swalayan tinggal ngambil sendiri. Ya kan, ini bagus betul. Tapi acak-acakan. Padahal bacanya juga teman sebentar. Terus. Jadi nggak apa-apa kalau yang mau nikah, nikah. Kalau itu maslahat, sudah tidak tahan untuk membentengi diri dan ada kemampuan, nikah. Zaman berubah, nikah. Sambil menuntut ilmu. Para imam juga nikah. Nuntut ilmu jalan terus, tidak berhenti. Tetapi tentu ada tanggung jawab, memberi nafkah istri dan kemudian nanti ada anak dengan izin Allah. Tapi antum terpelihara, terselamatkan. Dari satu sisi di zaman yang sudah berubah, di mana wanita-wanita, apa dalam hadis dikatakan? Kasiyatun ariyatun. Berpakaian tetapi telanjang. Di mana saja. Terus. Tadi dikatakan bahwa yang mudah menerima kebenaran adalah pemuda bila dibandingkan dengan orang tua. Tapi hadis tentang Khawarij menyebutkan bahwa mereka itu adalah pemuda. Bagaimana menggabungkan? Aglabiyah. Karena itu kan Khawarij sangat di saf terdepan di kebal. Tadi kan saya katakan pemuda di mana dia duduk, kepada siapa dia duduk. Kalau pemuda duduk sama Khawarij, maka jadilah dia Khawarij. Hadis itu menunjukkan begitu semangatnya. Pemuda-pemuda tapi bodoh. Mau antum menjadi pemuda seperti itu? Tentu tidak. Kalau antum pemuda belajar yang benar, manhaj yang hak, duduk bersama ahlul ilm, senantiasa bersama ahlul ilm, ahlul sunnah, maka insya Allah akan lurus perjalanan antum. Tadi kan saya beri contoh pemuda-pemuda yang duduk bersama syuyukh Khawarij, maka saf terdepan dia untuk bom bunuh diri. Ya, belasan tahun bom bunuh diri. Karena apa? Lebih cepat menerima. Karena itu ulama kita yang dahulu kan mengatakan yang paling berbahagia bagi pemuda apabila di masa mudanya dia ditakdirkan Allah berteman dengan ahlul ilm. Itu saat-saat yang indah, karena akan membimbing, akan mengarahkan mereka, mengantarkan mereka kepada pemahaman yang benar, yang lurus. Terus Ustaz, bagaimana Ustaz bagi para pemuda yang mengikuti setiap majelis yang ia temui dengan tujuan mengambil ibadah atau istifadah dari setiap majelis atau kelompok tersebut? tidak boleh. Ini mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Orang harus duduk di majelis yang benar, di majelis ahlus sunnah. Tidak boleh duduk di majelis yang bukan majelis ahlus sunnah. Karena setiap ilmu telah dijelaskan oleh ahlus sunnah, dan ahlus sunnah menguasai berbagai macam ilmu. Apa yang antum butuhkan ada pada ahlus sunnah. Terus, dan tidak pernah keluar dari para ulama. Boleh duduk istifadah di majelis ahlus sunnah akidahnya, istifadah di majelis Khawarij ininya, istifadah di majelis Mu'tazilah ininya, istifadah di majelis Sufiyah ininya. Tidak pernah ada. Bahkan mereka berlepas diri. Terus Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan berkaitan dengan wali syaitan? Dewasa ini banyak pengobatan dengan zikir jama'i dan katanya mujarab. Maka apakah hakikat dibalik semua itu? Apakah hakikat dibalik semua itu wali Allah kah atau wali syaitan? wali Allah tadi saya katakan merupakan sifat mukmin yang takwa, yang lurus perjalanan kehidupan keagamaannya, yang tidak keluar dari syariat, menegakkan tauhid,
menegakkan sunnah, jauh dari syirik dan bid'ah. Ini yang tanyakan ruqyah. Zikir jama'i. Zikir jama'i sufiyah. Ini bukan wali Allah, wali syaitan. Mana dalil? Abdullah bin Mas'ud, ingat kisahnya di Sunan Ad-Darimi. Di maktabah ada beberapa naskah Sunan Ad-Darimi. Baca di situ di bagian kitab muqaddimah. Karena Sunan Ad-Darimi ada muqaddimahnya. Dan di situ ada kisah Abdullah bin Mas'ud memarahi dengan kemarahan yang meledak-ledak dahsyat orang-orang yang membuat halqah-halqah, lingkaran-lingkaran, setiap lingkaran ada pemimpinnya. Kabbiru, hallilu, sabbihu. Apa dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Kamu tidak berada di atas millah Muhammad. Hah? Sudah azan. Nanti mau disambung lagi? Masih kuat? Pemuda? Saya ini yang gak kuat, bukan? Gak apa-apa, sambung lagi. Ustaz, apakah salah seorang memperbaiki umat Islam dengan memperbaiki sistem, yakni dengan dakwah di parlemen? Karena kalau rusak pemerintahan, rakyat otomatis lebih rusak, maka pemimpin lebih dulu diubah baru rakyat. Iya. Apa yang dikatakan itu adalah yang dikatakan sebagai dakwah pada kaum hizbiyah, harakiyah, siyasiyah, yang menyalahi manhaj al-anbiya wal mursalin di dalam berdakwah, merubah fikrah arah hidup seseorang dengan mendakwakannya atau merubah sistem yang dibuat oleh manusia. Al-anbiya wal mursalin mendakwakan orang yang membuat sistem itu. Seluruh para nabi dan rasul. Ibrahim berdakwah kepada Namrud, tidak merubah langsung sistem Namrud dan masuk ke parlemen Namrud. Demikian juga Musa dan seterusnya dari para nabi dan rasul yang diakhiri dengan kenabian Nabi kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam, berdakwah kepada keluarganya, kepada Abu Lahab dan teman-temannya, tidak masuk ke majelis sistem kufar Quraisy yang nanti beliau akan merubah, walaupun sudah diajak. Ya. Nah, dakwah ini tidak terikat dengan sesuatu. Yang jelas adalah menyampaikan kebenaran dengan benar dan baik, bermasyarakat dan dengan akhlak yang tinggi. Karena itu orang-orang kufar Quraisy tidak mencela akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada di atas perangai yang besar, seorang budiman besar, seorang yang berakhlak besar. Kata Aisyah, kana khuluqul Qur'an. Jadi beliau menerapkan akhlak Al-Quran. Karena itu para pemuda, para pelajar hendaklah memiliki husnul khuluq. Di antara husnul khuluq misalnya penyebaran salam kepada sesama kaum muslimin walaupun kita tidak mengenalnya.
apalagi kita datang ke satu tempat yang bukan tempat kita. Husnul khuluq, ramah, tersenyum, muka manis. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka biwajhin talib. Jangan menganggap remeh sedikit pun kebaikan, meskipun kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang manis, tidak angker gitu. Wah. Syabab penuh dengan akhlak yang karimah. Sistem dakwah yang seperti apa yang mereka jalani ini tidak berjalan, walaupun setelah satu abad, hampir satu abad atau telah satu abad berlangsung, karena menyalahi dakwah al-anbiya wal mursalin. Oleh karena itu tidak ada perubahan apa-apa bagi sistem yang dibuat oleh manusia. Apa yang bisa dirubah? Tidak ada. Dakwah al-anbiya wal mursalin, dakwah para sahabat dan tabi'in, mendakwakan manusia yang membuat sistem. Kalau manusianya berubah, dengan sendirinya sistem akan berubah. Karena itu dakwah ini yang masuk ke dalam sistem dan akan merubah sistem selalu berbenturan dengan penguasa di sepanjang zaman. Sebagian dari tokoh-tokohnya dihukum mati. Karena memang ada dakwah ini mau merubah sistem, maka tampillah orang-orang yang akan menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Karena mereka menganggap sistemnya kufur, memakai jalan pintas. Ada yang masuk ke dalam sistem itu, merendah kepada kekufuran, berhina diri dan seterusnya dengan alasan tadi. Tetapi apa yang dapat dirubah? Tidak ada. Bukan demikian dakwah yang hakiki. Terus Ustaz, bagaimana penjelasan bahwa meniru bacaan Qur'an itu adalah bid'ah? Meniru bacaan Qur'an itu adalah ijma' para ulama pada abad ini, pada zaman ini. Antum baca kitab Syekh Bakar Abu Zaid di Mahatan, antum baca kitab tentang Quran dan bid'ah oleh Syekh Musa, Dr. Musa dan lain-lain. Pertama, yang kedua, sebagian sahabat suaranya luar biasa. Di antaranya Abu Musa al-Asy'ari yang Nabi SAW telah katakan diberi tenggorokan seperti tenggorokannya Daud. Kayak apa bacaannya itu? Abu Musa al-Asy'ari yang Nabi terpaku mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa, kalau saya tahu engkau mendengarkan, saya akan lebih bagus lagi. Dan Nabi yang mulia SAW suaranya jangan tanya. Apakah ada sahabat mengikuti bacaan Abu Musa al-Asy'ari? Tidak. Karena tenggorokan tidak sama, suara tidak sama, tinggi rendah tidak sama, keluar huruf tidak sama, semua tidak sama. Kecuali antara guru dengan murid ada kedekatan. Kalau antum tilmid dari salah seorang qari seperti saya dulu, murid dari salah seorang qari besar di Indonesia ini, dan akan dijadikan qari, tapi saya menolak, tidak mau. Berikan saya saja ilmu hukum tentang qiraat. Ada kitab saya kan tentang hukum tajwid, ada tulisan saya tentang qiraah sab'ah dan lain-lain. Nah, itu antara murid dengan guru ada kedekatan, enggak apa-apa. Misalnya antum muridnya Syekh Sudais umpamanya, tentu ada kedekatan antara guru dengan murid, biasanya ada dengan sendirinya sama atau hampir, itu enggak jadi masalah. Tetapi ini dengar dari kaset dengan kaset ngikut-ngikut tidak sama, lucu.
Saya orang yang belajar dengan itu, jadi saya tahu, karena saya diajarkan oleh qari besar di sini, juri, ya, itu tidak demikian, dan itu ijma para qurra, para ulama. Apalagi sudah tulis tulisan, itu baca kitab bagus tulisan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala tentang bid'ahul qurra, bid'ah bacaan Quran, ijma. Dan tidak mungkin, karena nggak sama, tidak sama, tidak mungkin bisa sama. Tinggi rendah suara itu, yang satu melengking, yang satu parau suara, yang satu serak-serak basah, yang satu ngebas suaranya dalam, yang satu ini nggak bisa, hancur-hancuran. Dan inilah jadinya Quran itu buat itu saja, tidak paham tentang apa isi Al-Quran. Pakailah suara kita masing-masing yang Allah berikan kepada kita. Jangan suka nyontek. Kata nyontek terserah, kan dalam pelajaran untuk lagi belajar, kan nyontek haram tidak? Hah? Haram, nggak boleh ngambil hak orang. Iya kan? Boleh. Kecuali dalam rangka belajar, bukan dalam ujian, ya nggak boleh. Menipu, man ghasyana falaysa minna. Tipuan. Apalagi nyontek, memaksa kawannya kasih tahu, kan kezaliman, mengambil hak orang. Dan harusnya dia malu karena itu bukan dia. Gimana antum mengikuti suara-suara qari? Bukan suara antum itu, bukan asli dari antum, asli dari dia. Harusnya malu. Al-haya'u minal iman. Dan itu menunjukkan jiwa kecil dan tidak percaya diri. Masa pemuda seperti itu? Pemuda yakin. Saya sering lihat itu. Ini suaranya, ada yang percis betul memang. Tetapi kalau kita simak baik-baik, bagi kita yang paham tentang qiraah, oh jauh ini dengan qari bulan-bulan, banyak qari kan yang Allah telah berikan kepada mereka suara yang indah. Itu udah kelebihan yang Allah berikan. Pada kita Allah berikan, pada kita yang lain terima, tidak boleh hasad. Tapi mau suara bagus kayak gitu, jangan nyontek dia. Nah, yang udah nyontek-nyontek hilangin udah. Terus. Ustaz, bagaimana menjawab orang yang mengatakan bahwa masuk ke dalam parlemen itu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf mengajukan dirinya untuk menjadi pejabat kerajaan. Ini qiyas ma'al farid. Udah belajar usul, masa dia mengkiaskan dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf Nabi, berdasarkan apa? Wahyu. Sekarang turun tidak wahyu mereka? Kecuali kalau mereka mau mengaku jadi Nabi palsu. Yang kedua, Nabi Yusuf masuk ke situ ada maslahat yang besar. Mereka masuk tidak ada maslahat, bahkan mudarat. Kalau ada masalah sedikit dinisbahkan dengan mudarat, dan tidak ada perubahan sosial masyarakat saja, anti korupsi, anti maling, orang ateis bicara tentang korupsi. Ateis coba bicara tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ada yang bicara begitu? Nah, keluar dari situ. Bicara sosial masyarakat, semua orang bicara. Bahkan di negara komunis yang korupsi dikasih apa? Peti mati kan? Hukum mati. Semua orang bicara. Mau yang mukmin, mau yang kufur, yang apa, orang tidak senang dengan pencurian. Tapi bicara akidah, bicara iman, kayak Ashabul Kahfi tegak berdiri. Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Ini adyan yang selain Islam batil. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam.
Gak ada yang berani bicara begitu. Nabi Yusuf maslahat, menegakkan apa? Tauhid. Mengatakan Tuhan yang kamu sembah, yang bapak-bapak kamu namakan, dan seterusnya. Ad-da'wa ila Allah. Maslahat yang besar. Nabi Yusuf alim, sesuai dengan bidangnya. Yang terakhir itu syariat sebelum kita. Kan ada pembahasan usul ma'ruf indakum. Syariat sebelum kita tidak menjadi syariat kita kecuali ada ketetapan syar'iyyah. Ini min abtal al-batil, istinbat yang sebat al-batil istinbat. Ini seperti tahrif di Yahud. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah makna. Terus Ustaz, bagaimana kita menjawab orang yang menyatakan bahwa orang yang ngebom dengan alasan jihad? Ini pakai dia apa? Ustaz, bagaimana kita menjawab orang yang menyatakan bahwa orang yang ngebom dengan alasan jihad itu syahid karena melihat tanda-tanda kesyahidan seperti tersenyum, ada lafaz-lafaz Allah ketika kematiannya dan lain-lain. Salah satu tokoh Khawarij mati dalam keadaan sujud. Apa itu tanda kebaikan? Mati dalam keadaan sujud. Yang dilihat adalah manhaj mereka. Bahkan salah satu tokoh Khawarij pada zaman Nabi SAW, Zulkhuwaisirah, sujud lama. Diperintah oleh Nabi apa? Bunuh dia. Lagi sujud, bunuh. Hadisnya ma'ruf, dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dan lain-lain. Itu kalau ditakdirkan cerita itu betul. Dari mana dia bisa mengatakan bahwa tersenyum apa itu? Enggak. Manhaj rusak dan lain sebagainya. Itu orang-orang awam yang mengatakan demikian. Ada yang bersebar, ada burung, ada wangi, ada apa. Syaitan yang buat. Karena itu bukan jihad, tapi kerusakan. Siapa yang mengatakan al-ulama warathatul anbiya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Syubhat tentang membangun kubur dengan kiasan bahwa kuburan Rasulullah juga dibangun, begitu juga di kuburan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Syari' telah melarang. Kalau syari' pembuat syariat telah melarang, maka wajib kita mengikuti. Adapun asal kuburan Rasulullah SAW di mana? Di masjid atau di luar masjid? Di luar masjid. Siapa yang membasuhkannya? Salah satu amir, bukan para sahabat. Bukan dengan sengaja dimasukkan ke masjid. Amma Syekhul Islam, manusia yang membuatnya, manusia jahil, seperti Ashabul Kahfi, dibangun kuburnya oleh orang-orang jualan. Kalau Allah katakan mereka dikalahkan oleh kebodohan, kejahilan. Mereka bangun dan sekarang sudah lenyap. Jadi yang kita lihat apa kata syari' pembuat syariat, dan hadisnya mutawatir, melarang membangun kuburan, mengubur di masjid, membangun masjid di sekitar kuburan dan seterusnya. Ma'ruf saja. Bahkan Nabi SAW melaknat Yahudi dan Nasara, laknatullah 'ala al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Jangan melihat kepada perbuatan kita syirik. Kan kita diperintah oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya berulang-ulang, berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Masa kita ngambil agama dari perbuatan manusia? Walhal Syekhul Islam orang yang paling melarang tentang itu di kitabnya. Tidak ada kesyirikan. Dibangun kubur, didatangi sama orang kubur, diminta-minta. Bahkan ketika beliau wafat, orang-orang awam mengambil bekas air memandikannya, yang tentu beliau tidak rela dan murid-muridnya juga tidak rela. Tapi masyarakat awam, mereka mengetahui ini syekh besar, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang turun ke jalan mengiringi jenazahnya. Apa kita akan jadikan itu contoh? Tentu tidak. Ini syubhat yang dimasukkan oleh sebagian manusia, tapi dia lebih lemah dari sarang laba-laba. Terus Gimana dengan pernyataan bahwa kaum salafi melupakan akhlak ketika berbicara dengan kelompok lain? Kalau dipukul rata tidak benar. Mungkin ada sebagian yang kurang akhlaknya. Setiap orang, setiap masyarakat ada yang baik, ada yang tidak baik, ada kekurangan. Tapi yang dilihat ajarannya, manhajnya, mengajarkan akhlak. Islam mengajarkan husnul khuluq. Dan kita lihat perjalanan para ulama, dan perjalanan kaum salafiyin, bahkan mereka terkenal dengan akhlak yang karimah. Pertama, mereka manusia yang sering menyebarkan salam. Afsus salam bainakum. Kedua, terkenal menghubungi manusia, bermasyarakat. Ketiga, terkenal ramah, murah, senyum. Keempat, terkenal sering membantu manusia, menutup hajat mereka, dan seterusnya dari akhlak-akhlak yang baik. Sehingga dikenal mereka orang yang tidak, masyarakat yang tidak eksklusif, masyarakat yang tidak memasang muka yang angker. Mungkin ada sebagian Arabiyun dari desa, dari gunung datang, kaku-kaku kan, atau baru kenal manhaj. Sholatnya saja luar biasa, pasang angkor, lihat, gak ada senyum, gak ada apa sama orang masyarakat. Ini tidak demikian, ini orang awam, hanya dia ikut aja di majelis-majelis salafi. Salah satu akhlak mereka yang tinggi, tidak pernah mengkafirkan selain dari golongan mereka. Mana pernah mereka mengkafirkan? Tidak. Khawarij mengkafirkan mereka, mereka tidak mengkafirkan Khawarij, kecuali apa yang Allah telah tentukan dan Rasulullah telah tetapkan. Karena kekafiran, kufuran, apa yang Allah dan Rasulnya katakan dia kafir. Tidak dengan hawa, tidak dengan kejahilan. Ini akhlak yang tinggi sekali. Terus Bagaimana cara mengajak para pemuda yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan dan mengikuti majelis ahlul bid'ah, bahkan mereka siap melakukan apa saja bila ada seorang menjelekan kiai yang mereka taklid?
Ya, ini ada dua masalah. Pemuda yang terjerumus dalam kemaksiatan, yang kedua pemuda yang terjerumus dalam bidah. Dua-duanya tentunya diajak ke jalan yang benar, diajak dengan qala Allah wa qala Rasul, ad-da'wa ila Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kitab yang mulia, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Harus ada basirah. Seperti dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah al-'ilm wal mau'izati al-hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Banyak jalan menuju kebaikan. Turukul hayat demikian banyak. Banyak jalan untuk mengajak mereka ke jalan yang hak. Sebagian pemuda Islam terjerumus dalam lembah kemaksiatan, menghabiskan masa mudanya sia-sia, meninggalkan peribadatan kepada Allah, bergelimang dengan maksiat mumpung masih muda. Anak-anak SMP, SMA, mahasiswa habis. Sebagian lagi ingin taat tapi salah jalan. Yang satu adalah maksiat yang lahiriah, yang satu adalah maksiat yang tidak dia ketahui bahwa perbuatan itu salah. Bahkan dia menganggap bahwa perbuatan itu benar. Dia terus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya memompa semangat para pemuda yang selalu kendor ditempa pada fitnah yang begitu besar menghantam jiwa mereka sehingga mereka terhempas dari indahnya menuntut ilmu? Yang mereka maksudkan fitnah di sini apa? Mungkin fitnah zawat. Zawat lagi. Segera zawat. Kalau itu melemahkan mereka, mengendorkan semangat mereka karena pikirannya telah dipenuhi dengan nikah, suara nikah itu mengiang-iang di telinganya, maka nikah. Yang jadi permasalahan itu mereka terfitnah dengan ini, tapi mereka tidak mau nikah. Jadi ilmu tidak dapat, nikah juga tidak dapat, tetap berada di persimpangan jalan. Nah, salah satunya harus ditempuh. Ya, ini problem yang saya sering ditanya. Mudah-mudahan ini ya fitnahnya ini. Sering ditanya permasalahan ini. Zaman tadi sudah berubah. Setiap hari orang berbicara tentang an-nikah. Memang tidak salah sebetulnya. Ya, ketika sudah makin banyak. Jadi ini jadi fitnah, ujian maksudnya bagi pemuda-pemuda. Saya sering tanya, pemuda maupun pemudi, ikhwan, akhwat, kaum muslimin, muslimat, fitnah. Ya, jalan keluarnya tentunya menikah. Di sini ada kendala, dia tidak mampu atau belum mampu. Ya, dia tidak bisa dia menikah. Maka dia harus kuatkan hatinya, harus tahan, harus teguh. Kan begitu sifat pemuda. Ya, ingat Abu Hurairah, ya Rasulullah, diminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengebiri. Dia bilang, saya pemuda ma'ruf, semangatnya dalam segala hal. Saya khawatir terjerumus dalam zina. Boleh tidak saya mengkebiri?
hilangkan syahwat. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika dilarang, teguhlah Abu Hurairah. Dia belum mampu, di kemudian hari baru dia mampu, baru dia menikah. Abu Hurairah kan salah satu penghuni Suffah, kuat, teguh. Apalagi antum pelajar, apa yang dipikirkan? Setiap hari belajar, selesai belajar, sudah agak capek, istirahat, roha, bangun, mutola'ah lagi, pelajaran lagi, besok bangun pagi lagi, belajar lagi, sampai siang dan seterusnya. Terus mudah kalau mau. Kalau tidak mau, asyik dengan bayang-bayang itu, ya tidak akan pernah selesai. Mau maju nikah tidak bisa karena belum punya kemampuan atau hal-hal lain, atau orang tua belum menyetujui dan lain-lain, ya? Atau pingin tetapi belum dapat akhwatnya. Sekali dia mau, akhwatnya itu tidak mau, lalu dia merana, makin terpuruk nanti dia. Tapi kalau sudah itu problem, itu fitnah, ya nikah, tak apa-apa, nikah, selesai. Nah, tetap nuntut ilmu tetap berjalan. Banyak para pelajar yang menikah tapi kan tetap sekolah, tetap berjalan. Nah, itu akan menenteramkan antum untuk zaman yang seperti ini, fitan. Jika antum memang digoyahkan dengan masalah itu, maka nikah. Tentram hati, karena nikah itu memberikan apa? Sakinah. Memberikan sakinah. Pas, terus. Habis waktu? Habis. Sampai di sini, insyaallah di lain waktu mengasyikkan bersama antum. Insyaallah bisa masalah-masalah pemuda, ya. Kalau yang satu itu nanti kita bahas lagi, ya. Saya melihat banyak pertanyaan pada saya dari syabab, yakni problem permasalahan nikah. Rupanya ceritanya disahkan nikah terus, bukan Mbak? Sebelum tidur tuh cerita pengantar tidur itu, iya. Hah? Hah? Sahih? Ya problem. Tapi insyaallah berdoa kepada Allah kuat. Dan ini selesaikanlah problem itu. Sah. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaat dari kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.